Dikisahkan pada abad pertengahan Jepang, di mana masih banyak tempat bagi iblis dan penyihir untuk tinggal dan menjadikan tempat tersebut sebagai area terlarang untuk dimasuki manusia. Di masa saat Shogun masih menjadi pemimpin tertinggi di Jepang, bertugas untuk menjaga kedamaian bagi tanah mereka masing-masing. Seorang samurai akan terikat dengan tuannya, dan jika suatu saat para samurai kehilangan tuannya, maka mereka juga akan kehilangan status samurai mereka dan menjadi seorang ronin. Berlatar tempat di suatu provinsi Jepang yang bernama Ako. Cerita diawali dengan seorang anak laki-laki bernama Kai yang sedang melarikan diri dari dalam hutan misterius. Yang entah bagaimana si Kai ini bisa berada di hutan tersebut. Karena hutan itu sendiri mitosnya dikuasai oleh sesosok makhluk spiritual yang memiliki kekuatan magis dan juga seni membunuh yang baik. Kai yang berhasil sampai di luar hutan, kemudian jatuh pingsan di sebuah sungai kecil karena kelelahan. Lalu secara kebetulan, Kai ditemukan oleh seorang samurai muda yang bernama Oishi. Tapi setelah melihat tanda kutukan yang ada di kepala Kai, Oishi berniat membunuhnya. Tapi hal itu dicegah oleh Tuan Asano, yang juga seorang pemimpin kerajaan Ako. Dan Tuan Asano membawa Kai pulang bersamanya untuk merawatnya. Di sanalah pertama kalinya Kai bertemu dengan putri Tuan Asano yang bernama Mika, yang juga terlihat kalau Mika ini sangat menyukai kehadiran Kai. Dan sejak saat itu, Tuan Asano mengizinkan Kai untuk tinggal di lingkungan kerajaannya. Tapi kehadiran Kai sangat tidak disukai oleh para prajurit samurai, lantaran Kai memiliki darah campuran dan tanda kutukan yang dianggap bisa membawa bencana bagi kerajaan mereka suatu saat. Bertahun-tahun kemudian kita melihat Kai yang sudah dewasa sedang diberikan tugas sebagai pencari jejak monster buas. Kai mencurigai dengan adanya tanda-tanda yang tidak biasa pada jejak yang dia temukan dan melaporkan lokasi hewan tersebut kepada pasukan samurai. Kai menyarankan kepada mereka agar tetap menunggu monster tersebut dan memasang perangkap, karena itu akan lebih aman. Tapi mereka tidak mendengarkan saran Kai dan tetap berniat menyergap monster tersebut. Lalu tiba-tiba Kai kemudian menaiki salah satu kuda milik pasukan samurai untuk menyusul perburuan. Dan terjadilah perburuan yang sangat sengit. Hampir semua pasukan kewalahan dengan ambukan monster buas itu dan tidak dapat menangkapnya. Malah, monster itu menyudutkan salah satu pasukan bernama Yasuno dan bersiap menjadikannya sebagai sasaran amukan. Tapi beruntung, Kai datang tepat waktu dan berhasil membunuh monster itu dengan pedang milik Yasuno. Tapi bukannya berterima kasih karena sudah diselamatkan, Yasuno malah menghina Kai dan mengatakan bahwa dirinya lebih baik mati dibunuh monster itu daripada harus ditolong oleh keturunan campuran. Dan sekedar informasi, si Kai ini sebenarnya bisa bertarung menggunakan samurai, tapi karena dia dianggap bukan samurai sejati, maka dari itu dia tidak diizinkan untuk bergabung dalam pasukan samurai kerajaan dan hanya dijadikan kacung oleh pasukan samurai. Tak lama setelah itu, Tuan Asano beserta pasukan yang lain datang dan melihat fakta sebaliknya. Dia pun memuji Yasuno atas keberaniannya yang seolah-olah Yasuno lah yang sudah mengalahkan makhluk itu. Tapi Oishi mengamati tangan Kai yang berlumuran darah si monster dan menduga bahwa Kai lah yang mengalahkan makhluk itu sebenarnya. Sebenarnya inti dari perburuan ini adalah siapapun orang yang bisa mengalahkan monster tersebut nantinya akan ditunjuk untuk mewakili kerajaan Tuan Asano dalam sebuah pertandingan samurai persahabatan yang diadakan oleh Shogun Tokugawa atau pemimpin tertinggi di Jepang saat itu. Tak lama kemudian, Kai melihat seekor rubah putih yang memiliki warna bola mata berbeda muncul dari dalam semak dan seketika dia merasakan sesuatu yang aneh.
Ternyata rubah itu adalah kelemahan seorang penyihir bernama Mizuki yang diperintahkan seseorang bernama Kira untuk mengamati pergerakan Tuan Asano. Kira sendiri adalah penguasa dari provinsi lain yang memiliki ambisi untuk menguasai wilayah aku. Beralih ke Tuan Asano dan pasukannya yang sudah kembali ke dalam istana dan akan mempersiapkan sebuah pertandingan samurai persahabatan dengan kerajaan tetangga mereka yang tak lain adalah kerajaan milik Tuan Kira. Sementara itu Putri Mika mendatangi tempat tinggal Kai di sebuah gubuk karena dia khawatir dengan keadaan Kai yang dikabarkan terluka. Karena sejak dulu Putri Mika menaruh perasaan yang dalam terhadap Kai, begitupun sebaliknya. Namun Kai sadar dengan diskriminasi yang dia terima dari pasukan samurai ayahnya, serta karena perbedaan kasta antara dirinya dengan Putri Mika yang membuatnya terpaksa untuk tidak melanjutkan hubungannya dengan Putri Mika. Keesokan malamnya, pasukan kerajaan Tuan Kira beserta rombongan pasukan penguasa Shogun Tokugawa tiba di kerajaan Tuan Asano. Dan di tengah penyambutan, Kai melihat adanya seorang wanita yang memiliki mata seperti rubah yang dia lihat di hutan. Dan Kai menyadari bahwa wanita itu adalah penyihir. Dia pun segera melaporkannya kepada Oishi, akan tetapi Oishi tidak mempercayainya dan malah menganggap bahwa Kai sudah mengada-ngada. Tibalah keesokan pagi, di mana hari pertandingan samurai akan segera dimulai. Dan Yasuno yang sudah terpilih mewakili kerajaan Tuan Asano sebagai samurai yang akan bertanding tengah bersiap. Tapi tiba-tiba dia didatangi oleh Mizuki dalam wujud rubah putih yang pernah dilihat Kai. Pertandingan pun siap dimulai. Perwakilan samurai kerajaan Kira sudah memasuki arena, sedangkan Yasuno belum juga muncul. Akhirnya seorang anak muda yang bernama Chikara, yang juga merupakan anak dari Oishi, menjemputnya. Dan Chikara menemukan Yasuno dalam keadaan terkena pengaruh sihir yang membuatnya tidak dapat melakukan pertandingan. Kemudian Kai yang datang ke dalam segera memerintahkan Chikara untuk memanggil ayahnya. Tapi karena tidak ada waktu lagi karena pertandingan akan dimulai, dan jika tidak ada perwakilan samurai untuk melakukan pertarungan, maka kerajaan Tuan Asano akan dianggap pengecut dan akan menanggung malu di depan Shogun Tokugawa. Akhirnya dengan terpaksa, Kai menggunakan baju tempur samurai kerajaan yang menutupi seluruh badannya untuk menggantikan Yasuno. Tapi karena fisik perwakilan kerajaan samurai Kira ini sangat besar dan memiliki kekuatan yang overpower, sehingga Kai kewalahan dan harus dijatuhkan, yang membuat identitasnya terbongkar. Setelah itu Shogun Tokugawa turun ke arena dan menyatakan bahwa Kai bukanlah seorang samurai karena persyaratan pertandingan tersebut harus diikuti oleh seorang samurai. Dan Kai dijatuhi hukuman karena dianggap menodai pertandingan. Kejadian ini tentu mencoreng nama baik kerajaan aku dan membuat malu Tuan Asano. Pikiran Tuan Asano yang sedang kacau pun kemudian dimanfaatkan oleh Mizuki dan Kira untuk menanamkan pengaruh sihir di alam bawah sadarnya, yang membuat Tuan Asano berhalusinasi bahwa putrinya seolah-olah sedang diperkosa oleh Kira, yang kemudian dia mencoba menyelamatkan putrinya dengan melukai Kira menggunakan pedang. Pasukan samurai yang melihat kejadian ini kemudian memasuki ruangan dan mencegah Tuan Asano, yang pada kenyataan orang sadar melihat bahwa Tuan Asano mencoba menghunuskan pedangnya kepada Kira yang sedang tertidur sendiri. Setelah Kira berpura-pura menjadi korban, rencananya pun berhasil dan Tuan Asano dijatuhi hukuman seppuku atau hukuman mati oleh Shogun Tokugawa. Sebelum hari seppuku, Tuan Asano meminta kepada Oishi untuk berjanji agar melindungi putrinya, Mika, dan juga meminta Oishi untuk menjadi algojonya agar dia merasa mati terhormat di tangan orang dalam kerajaannya. Oishi sebenarnya menyadari bahwa Tuan Asano telah dijebak dalam pengaruh sihir sebelum akhirnya dijatuhi hukuman mati. Tapi dia tidak bisa berbuat banyak atas keputusan yang sudah ditetapkan oleh Shogun Tokugawa. Dan tibalah hari seppuku Tuan Asano.
Oishi beserta pasukan samurai lainnya kemudian berencana membalaskan kematian tuannya yang sudah disetting oleh Kira dengan cara berperang. Akan tetapi tidak untuk saat ini, karena selain mereka pasti akan kalah, perang tersebut juga akan menimbulkan korban jiwa dari penduduk sipil. Sebelum meninggalkan kerajaan Asano, Shogun Tokugawa berpesan kepada para pasukan samurai Ako yang kini sudah menjadi Ronin untuk tidak balas dendam atas kematian tuan mereka, dan juga menetapkan keputusan kepada putri tuan Asano, yaitu Mika, agar dia bersedia menjadi istri dari Kira sebagai bentuk perdamaian dan persatuan dua provinsi berbeda yang mulai saat ini akan diserahkan kepada Lord Kira. Mika pun diberikan waktu 1 tahun untuk melewati masa dukanya. Tapi baru ditetapkan sebagai penguasa Ako yang baru, Kira sudah memberikan perintah untuk menendang para pasukan samurai milik Tuan Asano untuk meninggalkan wilayah Ako. Dan jika mereka masih ditemukan ada di wilayah tersebut, maka mereka akan dihukum mati. Kira juga menjebloskan Oishi ke dalam lubang karena dianggap orang yang paling menyimpan dendam dan bisa menjadi ancaman serius. Setelah hampir 1 tahun di dalam lubang, kemudian akhirnya Oishi dibebaskan dan dibuang keluar. Tapi di sana dia kembali bertemu anak dan istrinya yang kemudian memberinya informasi mengenai para Ronin yang sudah pergi meninggalkan aku. Sedangkan Kai dibawa ke Pulau Dutch dan dijual sebagai budak di sana. Putri Mika juga dikabarkan saat ini berada bersama Kira di wilayah provinsinya untuk bersiap melangsungkan pernikahan mereka. Oishi yang sudah berjanji kepada mendiang Tuan Asano kemudian bertekad membalaskan dendamnya terhadap Kira dan juga menggagalkan pernikahannya dengan putri. Yang kini mereka sudah terpecah belah, sedangkan dirinya pergi membawa 2 kuda untuk menjemput Kai di Pulau Dutch. Sesampainya di Pulau Dutch, dia melihat Kai yang sedang bertarung dengan serius. Kemudian Oishi masuk ke dalam arena pertarungan untuk berusaha membujuknya. Tapi Kai yang terlihat sedang mengalami guncangan selama beberapa bulan terakhir membuat Kai tidak mengenalinya dan malah menyerang Oishi. Tapi setelah Oishi mengatakan bahwa Putri Mika membutuhkan pertolongannya, ingatan Kai pun kembali dan mereka berusaha melarikan diri dari tempat tersebut. Setelah itu Oishi memohon bantuan kepada Kai untuk bergabung dalam kelompoknya, dan dia juga mengakui kesalahannya yang tidak mempercayai Kai sebelumnya. Kai pun lalu menyetujui permintaan Oishi, tapi bukan bertujuan membantu kelompoknya yang berniat balas dendam, melainkan untuk membalas kebaikan Putri Mika dan juga Tuan Asano yang dulu memberinya pertolongan. Mereka pun sampai di titik kumpul yang sudah ditentukan Oishi sebelumnya dan langsung mengatur strategi. Oishi kemudian mengatur waktu penyergapan yang tepat, yaitu saat Kira berada sendirian di dalam kuil, dan memerintahkan seseorang dari kelompoknya yang bernama Isogai untuk mencari tahu kapan Kira akan pergi ke kuil. Di sisi lain, Kira mendapat kabar dari anak buahnya bahwa Kai sudah melarikan diri dari Pulau Dutch dengan dibantu seorang samurai. Dan Kira menduga bahwa orang yang membantu Kai adalah Oishi. Dia pun meminta Mizuki untuk mewaspadai rencana Oishi. Di malam harinya, Isoga yang sudah sampai di sebuah tempat langsung mencoba mengumpulkan informasi. Tetapi dia malah bertemu Mizuki yang sedang melakukan penyamaran sebagai gadis penghibur, yang sepertinya Mizuki memiliki rencana buruk terhadapnya. Sementara itu, Oishi dan Kai sedang berdiskusi mengenai lokasi di mana mereka bisa mendapatkan pedang yang baik. Lalu Kai menyarankan untuk mendatangi tempat asalnya di dalam hutan misterius, di mana dia pernah tinggal dan diajarkan bertarung oleh sesosok makhluk bernama Tengu. Oishi pun mempercayai Kai dan menerima sarannya. Sesampainya di dalam hutan misterius, mereka melihat banyak arwah yang berkeliaran. Sebelum akhirnya mereka tiba di depan pintu masuk. Dan Kai hanya memperbolehkan Oishi untuk masuk bersamanya, sedangkan yang lain disuruh menunggu di luar dan tidak menyusulnya.
Kai kemudian mengatakan kepada Oishi bahwa dirinya akan mendapat ujian sebelum mendapatkan pedang-pedang yang dia inginkan. Dan Kai juga melarang keras kepadanya untuk tidak menarik pedang miliknya, apapun yang terjadi. Di dalam ruangan tersebut, Kai langsung menemui sesosok makhluk bernama Tengu. Dan ternyata Tengu ini merupakan orang tua angkat Kai yang menemukannya di dalam hutan saat bayi, yang sudah dibuang oleh ibu kandungnya karena Kai dianggap aib yang lahir dari hubungan gelap ibunya dengan seorang pelaut Inggris. Setelah itu Tengu memberinya tantangan untuk mencabut pedang di depannya, tapi dia harus lebih cepat dari Tengu. Sementara itu Oishi berada di ruangan di mana banyak makhluk yang sedang bersujud, dan tiba-tiba para Ronin menyusulnya ke dalam, padahal mereka sudah dilarang untuk masuk. Kemudian makhluk-makhluk itu menyadari kehadiran mereka, dan Yasuno mengeluarkan pedangnya. Makhluk-makhluk itu kemudian merespon dengan serangan mematikan. Oishi terus mendengar bisikan yang menyuruhnya menarik pedang untuk bertaruh. Akan tetapi dia mencoba menahan dan berusaha untuk mengingat pesan Kai. Di tempat Kai sendiri, dia berhasil mencabut pedangnya lebih dulu dari Tengu dan mengalahkannya. Pertarungan di tempat Oishi pun langsung menghilang, yang ternyata itu hanya ilusi dari ujian tersebut. Mereka pun lulus dan mendapatkan pedang-pedang yang diinginkan. Setelah itu, mereka kembali. Hisoka yang juga sudah kembali dari misinya kemudian menginformasikan bahwa Tuan Kira akan menuju kuil pada malam ini. Dan tanpa membuang waktu, Oishi beserta pasukan lainnya segera bergerak untuk melakukan penyergapan. Setibanya di lokasi, mereka bersiap untuk menyerang Kira dari belakang. Tapi ternyata itu adalah Mizuki yang sudah mempengaruhi Isogai untuk menjebak para Ronin agar masuk ke dalam perangkap. Kemudian Mizuki mengeluarkan sihir apinya dan menyergap balik para Ronin. Selesai penyerangan terhadap para Ronin, Mizuki kemudian menemukan pedang milik Oishi dan menyerahkannya kepada Kira. Mereka pun mengira bahwa Oishi sudah tewas. Tapi ternyata Oishi berhasil melarikan diri bersama yang lainnya. Melihat banyaknya korban jiwa yang berjatuhan dari kelompoknya, membuat Oishi kehilangan harapan untuk membalaskan dendam Tuan Asano. Dan dia juga kehabisan ide untuk membunuh Kira, karena Oishi tak mungkin menggunakan cara perang dengan jumlah pasukan yang sedikit. Tibalah keesokan pagi di mana Kai melihat dari kejauhan ada rombongan pentas seni yang dia kenali sebelumnya. Ternyata rombongan itu pernah datang di Ako untuk mengisi pertunjukan, dan sekarang akan mengisi pertunjukan di hajatan pernikahan Kira dengan Putri Mika. Dan Oishi pun kembali memiliki sebuah rencana penyergapan. Sebelum menjalankan rencana tersebut, Oishi mengumpulkan semua Ronin untuk menandatangani kertas perjanjian dengan darah mereka sebagai bukti bahwa mereka siap menanggung konsekuensi berkaitan dengan rencana penyergapan yang mempertaruhkan jiwa mereka. Dan Ronin yang siap mati tersebut totalnya berjumlah 47 Ronin. Rencana pun dijalankan. Oishi dan beberapa orang menyamar sebagai pengisi acara hiburan agar mereka mendapat akses masuk ke dalam kerajaan Kira. Sedangkan yang lainnya mengendam-endam masuk dengan cara memanjat lalu menghabisi pasukan penjaga. Oishi dan beberapa yang menyamar mulai melakukan pertunjukan yang disaksikan oleh Kira dan Putri Mika. Di saat mendapat kesempatan untuk membunuh Kira, seorang penjaga menggagalkannya dengan panah setelah mencurigai gerak-geriknya. Penyamaran pun ketahuan yang membuat Kira berhasil lolos dengan dikawal oleh pasukan pengawal. Pertarungan hebat pun terjadi antara 47 Ronin dengan pasukan Kira yang jumlahnya jauh lebih banyak. Kai dan Oishi kemudian mengejar Kira masuk ke dalam sambil melawan pasukan samurai Kira. Mika juga berhasil kabur dari tangan Kira dan melarikan diri ke area belakang istana yang disusul oleh Kai. Tapi Mizuki datang dan bertarung dengan Kai.
Setelah mengalahkan seluruh pasukan samurainya, akhirnya Oishi juga bisa berhadapan langsung dengan Kira yang tanpa penjagaan. Sementara di luar, Ronin lainnya juga banyak mengalahkan pasukan samurai Kira dan juga berhasil mengalahkan samurai berbadan besar yang paling overpower melalui sebuah ledakan. Setelah melalui pertarungan yang epik, akhirnya Mizuki dan Kira dapat dikalahkan oleh Kai dan Oishi. Mereka pun kembali ke aku dan bersiap menerima hukuman mati dari Shogun Tokugawa karena sudah melanggar perintahnya yang melarang mereka untuk balas dendam atas kematian Asano. Oishi sebagai ketua mereka kemudian mengajukan permohonan kepada Shogun Tokugawa agar ke-47 Ronin diberikan hukuman mati yang membuat mereka mati secara terhormat. Lalu Shogun Tokugawa yang semula akan memberikan mereka hukuman mati layaknya para kriminal, kemudian mengabulkan permohonan Oishi mengingat kesetiaan mereka terhadap tuannya yang didasari atas ajaran Bushido. Sebelum hari kematiannya, Kai berpamitan dengan Mika. Dan tibalah hari bagi ke-47 Ronin untuk mengeksekusi hidup di tangan mereka sendiri melalui hukuman seppuku yang disaksikan oleh Shogun Tokugawa. Tapi Shogun memberikan kebijaksanaan kepada keturunan Oishi dengan membiarkan anaknya, Chikara, tetap hidup untuk mengabdi kepada aku. Dan setelah itu, Kai, Oishi, dan yang lainnya mengakhiri hidup mereka.